Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan dengan saya Dr. Griffin Mia. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Urindo yang akan mengedukasi teman-teman semua mengenai penyakit yang teman-teman pasti sudah pernah dengar sebelumnya. Saya akan mengedukasi mengenai hipertensi atau nama lainnya adalah darah tinggi. Oke, sebelum saya memulai topik yang akan saya sampaikan, saya perlu tahu nih keadaan teman-teman bagaimana. Semoga teman-teman di rumah dalam kondisi sehat dan dalam kondisi fisik dan psikis yang sehat pula ya. Sebelum mulai, kita perlu tahu nih, apa sih darah tinggi itu? Oke, darah tinggi itu adalah kondisi di mana tekanan darah arteri lebih tinggi dari 120 per 80 mm air raksa ya teman-teman. Kalau teman-teman bertanya, bagaimana kok kondisi darah seseorang bisa lebih dari tersebut? Oke, saya jabarkan dulu ya grafiknya. Yang pertama, ini adalah grafik darah tinggi dari JNC8. Bisa dilihat pembagian dikatakan darah tinggi itu hanya 3 ya teman-teman. Jadi, ini adalah range normal. Kemudian di bawahnya ada range untuk darah tinggi atau prehipertensi. Di bawahnya adalah baru dibagi menjadi hipertensi grade 1 dan grade 2 berdasarkan nilai sistol diastol yang sudah ada di dalam tabel ini. Nah, kemudian jika teman-teman bertanya nih, kira-kira apa sih dok yang bisa menyebabkan saya terkena darah tinggi? Banyak teman-teman faktor risikonya. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Kemudian faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Kalau yang tidak dapat dimodifikasi apa sih? Ini nih teman-teman, yang tidak dapat dimodifikasi adalah salah satunya genetik. Nah, jadi hati-hati ya untuk teman-teman yang orang tuanya salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mengalami riwayat darah tinggi, karena teman-teman dengan risiko genetik tersebut lebih berisiko mengalami darah tinggi daripada teman-teman yang tidak ada riwayat keluarga dengan darah tinggi. Nah, kemudian yang tidak dapat dimodifikasi lain adalah usia tua. Selain itu, etnis tertentu bisa berisiko lebih tinggi mengalami darah tinggi. Nah, yang untuk dimodifikasi apa dok? Ada beragam teman-teman. Salah satunya gaya hidup, yaitu kurangnya olahraga dari sedentary lifestyle. Kemudian faktor dari gaya hidup yang sering merokok. Kalau teman-teman masih merokok, kalau bisa dikurangi ya rokoknya. Kemudian konsumsi garam yang tinggi, karena garam itu sifatnya menarik air teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah dari faktor risiko stres. Dan yang keempat juga dari obesitas. Jika teman-teman mengalami kelebihan berat badan, itu lebih berisiko juga mengalami darah tinggi. Nah, teman-teman ini cara mendiagnosis darah tinggi bisa datang ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi teman-teman tidak perlu takut. Jika teman-teman baru pertama kali datang, kemudian tensi darahnya itu tinggi, lebih dari 120 per 80, teman-teman perlu dicek ulang karena bisa jadi itu white coat hypertension. Misal teman-teman sudah cek di rumah dengan kondisi kadar tekanan darah normal kok dok biasanya, tapi kenapa saat saya diperiksa di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit tiba-tiba ketahuan saya ada darah tinggi? Oke teman-teman, tenang dulu nih, karena pemeriksaan tersebut bisa jadi salah. Pada saat teman-teman baru datang, kondisi tekanan darahnya tinggi karena detak jantungnya yang tinggi, karena habis aktivitas seperti baru datang dari jalan kaki, langsung duduk, langsung ditensi. Jadi pemeriksaannya bisa di make sure ya teman-teman, dengan pemeriksaan 3 kali. Range-nya itu diantara pemeriksaan tekanan darah yang pertama ke tekanan darah yang kedua, range-nya 15 menit. Jika sudah 3 kali pemeriksaan darahnya tetap tinggi, oleh dokter juga tidak akan diberikan tata laksana lanjutan teman-teman. Tapi pada dasarnya di JNC 8 itu harus dilakukan perubahan gaya hidup terlebih dahulu. Nah, jika sudah dilakukan perubahan gaya hidup, kemudian teman-teman periksa lagi nih 1, 2, atau 3 bulan atau beberapa bulan setelahnya, dirasa teman-teman sudah memperbaiki gaya hidup, ternyata pemeriksaannya sama, darahnya tetap tinggi, baru teman-teman didiagnosa darah tinggi. Nah, kalau sudah 2 kali terdiagnosa darah tinggi, teman-teman harus minum obat seumur hidup. Nah, bahayanya apa sih teman-teman? Kalau teman-teman
memiliki darah tinggi atau hipertensi. Apa dok bahayanya di masa yang akan datang? Apakah saya boleh nggak minum obat? Kan obat nanti merusak ginjal. Justru teman-teman harus pahami, kalau dengan tidak mengkonsumsi obat darah tinggi itu sendiri bisa merusak ginjal loh. Nah, selain itu darah tinggi juga bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, dan kerusakan pembuluh darah pada mata. Kenapa dok bisa terjadi seperti itu? Anggaplah ya teman-teman, jadi misal nih pembuluh darah itu anggaplah seperti selang. Dengan faktor risiko tambahan seperti adanya kolesterol yang tinggi, anggap saja di dalam selang itu ada lumut. Jika lumutnya ini terlepas karena darahnya tinggi atau detak jantung yang tinggi karena darah pada pembuluh darah teman-teman itu tinggi, itu bisa menyebabkan lepasnya lumut tadi atau kolesterol tadi. Nah, tergantung tuh teman-teman. Kalau lepasnya ke pembuluh darah otak, jadilah stroke. Kalau ke dalam pembuluh darah jantung, jadilah serangan jantung. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Nah, kalau teman-teman bertanya, bagaimana sih dok? Saya tahu kalau saya ada darah tinggi, tetap harus dilakukan pemeriksaan ya teman-teman di fasilitas kesehatan terdekat. Tapi selain itu, teman-teman sudah bisa kok merasakan gejalanya kalau ada darah tinggi. Salah satunya adalah sesak nafas, detak jantung yang terasa begitu cepat, kemudian pusing, dan sakit kepala hebat. Memang tidak begitu spesifik dan pembuktiannya tetap harus melakukan pemeriksaan tekanan darah atau tensi ya teman-teman. Nah, selain itu kalau teman-teman tanya nih, dok, bagaimana sih dok saya bisa mencegah darah tinggi? Saya kemarin cek, sudah dicek 3 kali, range-nya 15 menit, tapi tensi saya tetap tinggi. Memang dibilang sama dokter bukan darah tinggi sih dok, tapi menuju darah tinggi atau prehipertensi. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang akan saya jelaskan ini ya. Salah satunya perbaiki gaya hidup ya teman-teman. Jadi lakukan gaya hidup sehat, yaitu dengan teman-teman banyak konsumsi sayur dan buah. Kemudian lakukan olahraga rutin minimal 30 menit sehari, dalam range waktu seminggu minimal 4 kali olahraga. Kemudian lakukan desk diet bisa teman-teman, atau simpelnya teman-teman melakukan penurunan konsumsi garam harian ya. Karena tadi kan garam menarik air ya teman-teman, masih ingat kan? Nah, selanjutnya bisa lakukan pengelolaan stres ya teman-teman, karena kan stres tadi juga memicu ya, atau merupakan salah satu faktor risiko dari hipertensi ya. Jadi teman-teman bisa kelola stres, bisa dengan melakukan meditasi atau melakukan hal-hal olahraga seperti yoga. Kemudian intinya darah tinggi itu perlu ditegakkan diagnosisnya menggunakan pengukuran tensi di klinik atau di puskesmas atau di fasilitas kesehatan tertentu yang sudah dibuktikan pasien tidak ada white coat hypertension atau perbedaan tekanan darah di rumah dengan tekanan darah yang ada di klinik saat pasien atau teman-teman datang lakukan, dengan syaratnya yang tadi ya, 3 kali pemeriksaan range-nya 15 menit. Kemudian jika terkena darah tinggi, berarti setelah 3 kali pemeriksaan tadi darah teman-teman tetap tinggi. Tapi tadi balik lagi ya kesimpulannya, jika memang baru ketahuan pertama kali darah tinggi, teman-teman tidak akan diberikan obat darah tinggi, tapi akan ditata laksana dengan perubahan gaya hidup terlebih dahulu. Lalu jika dengan perubahan gaya hidup kedua kali teman-teman diperiksa darah tinggi, ternyata hasil darah dari teman-teman tinggi, baru diberikan obat. Ingat ya, obat darah tinggi itu minumnya seumur hidup dan tidak merusak ginjal. Justru jika teman-teman tidak mengkonsumsi obat darah tinggi atau mangkir dari pengobatan hipertensi, bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang ujungnya nanti akan berakibat dengan cuci darah atau hal-hal mengenai penyakit ginjal yang lain teman-teman. Jangan lupa ya, jangan lupa cek darah rutin dan jangan abaikan darah tinggi karena bisa menyebabkan penyakit yang serius. Oke, jangan lupa teman-teman, ingat sekali lagi kesehatan itu berharga. Kalau bisa kita cegah dari sekarang, dari kita usia muda, dan mengetahui faktor-faktor risiko yang bisa kita cegah, kita perlu melakukannya. Dan untuk menjaga kualitas hidup tua yang lebih sehat, kita perlu aware terhadap kesehatan kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan edukasi yang saya berikan. Jika ada
pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment video ini dan share ke teman-teman semuanya agar kita semua kaum muda lebih aware terhadap hipertensi atau darah tinggi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.